kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Sebelum kita memulai podcast ini, saya akan memberikan salam khas podcast, yaitu salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Nah, kemudian tidak lupa juga saya mau mengingatkan bahwa podcast ini bisa ditonton di beberapa platform, yaitu di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube-nya Partai Perindo, @partaiperindo. Dan juga ada di RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, dan website Partai Perindo. Nah, stay tune karena kita punya tema yang sangat menarik pada sore hari ini, yaitu UMKM naik kelas, solusi menciptakan lapangan kerja. Podcast kali ini kedatangan tamu spesial, yaitu Ibu Julia Miharja. Selamat sore Ibu, apa kabar? Sore, baik. Ya, Ibu Julia ini adalah Bacalek DPRD Provinsi Banten di Dapil 7 Kota Tangerang ya Ibu ya. Sekali. Kebetulan Ibu memang tinggalnya di Tangerang. Kelahiran di Tangerang. Lahir di Tangerang, luar biasa. Ya, sebelum masuk ke tema, saya mau tanya-tanya dulu atau Ibu boleh nih podcast Aksi Nyata ini kan teman-teman mau kenalan juga sama Ibu. Nah, Ibu ini aktivitasnya sehari-hari itu apa dan mungkin boleh diceritakan Bu profil Ibu. Profil saya Julia Miharja. Saya asli kelahiran Kota Tangerang. Orang tua saya Surya Miharja, Pak Kokoh kebanyakan orang lebih kenal. Dan saya Julia Miharja. Di kampung saya lebih dikenal UU. Jadi iya, kita Ibu. tuh UU Eti Aan Neng, semuanya nama-nama Sunda. Iya. Gitu, lebih dikenal nama itu. Ya, nah Ibu Julia kan sekarang akan maju menjadi Bacalek Provinsi Banten di Dapil 7 Kota Tangerang ya, untuk Kota Tangerang. Nah, Ibu apa sih yang memotivasi Ibu nih masuk ke politik? Yang memotivasi saya lihat di Partai Perindo ini mempunyai visi misi untuk kesejahteraan rakyat. Itu kesejahteraan rakyat. Memang untuk membangun negara, rakyat harus sejahtera. Ya. Apa sih Bu yang Ibu lihat begitu? Oh ini kesejahteraan cocok sekali dengan visi misi Ibu gitu. Apakah memang sehari-hari Ibu juga kegiatan-kegiatan sosial Ibu itu adalah ke arah situ begitu? Ya, kegiatan sosial saya ke arah situ. Saya lihat ini belum kemerataan itu belum ada. Ya. Banyak sekali di Kota Tangerang khususnya di dapil saya yang masyarakat yang hidup di bawah standar. Betul. Padahal jadi, ini sangat memprihatinkan. Atau Provinsi Banten ini sangat dekat dengan Jakarta ya Bu? Iya, tetangganya Jakarta. Yang memprihatinkan seperti Kota Tangerang ini agak sedikit yang paling kurang dilirik oleh investor-investor dibandingkan dua saudara kandungnya ini, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten. Kira-kira kenapa itu Bu? Mungkin karena letak, kalau dibilang letak juga kita mempunyai bandara internasional di Kota Tangerang. Mungkin kurangnya promosi kali. Ya, Bu, ya. Terus menarik investor-investor untuk masuk. Apa yang Ibu akan perjuangkan Ibu kalau nanti Ibu terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Banten? Saya akan bekerja sama, bermitra dengan eksekutif untuk membangun daerah-daerah di dapil saya. Sebab kalau tidak bermitra dengan eksekutif, perjuangan juga kurang maksimal. Iya, jadi memang harus berada di legislatif kalau mau berjuang secara maksimal. Baik, nah Ibu selain menjadi Bacalek, nah kita juga sedang ada di restoran Remaja Kuring milik Ibu Julia Miharja. Ini luar biasa sekali Bu. Saya thank you. Bertahun-tahun dari kecil saya tinggal di Kota Tangerang Selatan, tapi baru sekali ini saya main ke restoran Ibu Julia. Ibu boleh diceritakan nggak ini sejak kapan sih Ibu punya restoran Remaja Kuring ini dan bagaimana Bu mengelolanya ini, apalagi besar sekali dan tentunya di sini banyak masyarakat Kota Tangerang yang kerja juga di sini ya Bu ya. Jadi kebetulan bila saya punya 2 restoran. Yang Remaja Kuring 1 yang paling tua itu adanya di Kota Tangerang. Dulu karena Tangerang Selatan itu baru aja kan pengembangannya. Nah, itu 40 tahun usianya. 40 tahun. Ya, waktu saya masih remaja. Makanya namanya Remaja Kuring. Lalu
waktu 15 tahun yang lalu saya membangun ini. Ibu sendiri yang Iya, saya yang bangun. Saya memang suka suasana pedesaan. Lokasi Remaja Kuring yang di Jatiuwung luasnya lumayan 3-4 hektar lah. Kalau ini hanya 2 hektar. Jadi sambil rileks untuk saya. Iya, betul. Nah, berbicara mengenai UMKM naik kelas Bu, Partai Perindo ini kan memiliki program gerobak ya. Nah, ini program gerobak naik kelas. Nah, menurut Ibu program gerobak Partai Perindo ini bagus nggak sih Bu? Apalagi Ibu kan melihat sendiri gitu di Kota Tangerang Selatan, di Kota Tangerang. Nah, ini seperti apa sih animonya dari masyarakat sendiri? Luar biasa, sangat bagus. Permintaannya sangat tinggi, ya. Sehingga dari Partai Perindo sendiri kewalahan. Ya. Apa sih jadi demand terlalu tinggi. Apa yang membuat masyarakat nih pengen sekali memiliki? Apakah memang karena gini kan, kalau biasanya mungkin ada yang ngasih hanya sembako saja, tapi kan itu tidak menjadi usaha buat mereka ya. Sekali dikasih dan hilang gitu. Tapi kalau gerobak ini kan itu pendapatan bagi mereka gitu. Apa sih yang Ibu kalau ngobrol dengan masyarakat? Jadi saya sendiri senang dengan program ini. Jadi Partai Perindo tidak memberikan ikannya, tapi memberikan pancing, begitu. Masyarakat untuk berusaha, itu saja. Itu berupa gerobak ya. Itu luar biasa, luar biasa. Kalau Ibu Julia sendiri melihat UMKM naik kelas, nah ini kan bisa menciptakan lapangan kerja tentunya ya Bu. Apa sih yang harus diusahakan begitu dan harus dibantu para UMKM ini agar mereka bisa naik kelas dan kemudian menjadi besar, tentunya mendatangkan pekerja-pekerja baru dan membuka lapangan kerja yang luas gitu. Betul sekali. Saya lihat belakangan ini usia-usia produktif sangat aktif ya untuk membuka UMKM ya. Itu juga kita harus didukung dengan izin-izin yang mudah oleh pemerintah setempat. Mungkin pendanaan dari bank-bank membantu kredit-kredit yang lunak. Karena kan kemarin kita lumayan masa pandemi itu hancur-hancuran. Sekarang mereka baru mau memulai bangkit kembali begitu. Jadi adanya promosi, lalu adanya seminar-seminar, penyeminar-seminar tentang SDM. Jadi tidak hanya membuka konsentrasi pada mutu makanan, tapi kepada servis pun harus diperhatikan. Kalau dari pengalaman Ibu ini mengelola restoran Remaja Kuring, ini dibilangnya udah bukan UMKM kali ya Bu? Atau masih UMKM lah. Nah itu tips-tipsnya atau kiat-kiatnya apa sih dari pengalaman Ibu nih? Tip-tipnya kita mengikuti perkembangan zaman yang berjalan. Sekarang media sosial itu luar biasa. Otomatis kita harus ke arah sana dengan selalu mempromosikan keberadaan restoran kita, servis kita, terutama makanan kita, harga kita dengan menaruh di Instagram, TikTok, pokoknya di media sosial lah. Sekarang media sosial itu luar biasa. Jadi digitalisasi gitu ya Bu. Karena kan bagaimanapun bukan hanya yang ada di wilayah kita, tapi kalau kita bisa promosi sampai keluar wilayah, bahkan malah bisa jadi pariwisata untuk datang ke daerahnya kali ya Bu. Ini bisa jadi tempat pariwisata loh Bu. Mudah-mudahan, thank you. Seru banget. Nah, memasuki era teknologi informasi, nah pelaku UMKM ini kan dituntut untuk melakukan pengembangan tadi ya, bukan hanya mungkin sosial media, tapi mereka juga harus masuk ke dalam platform yang lebih besar lagi, seperti marketplace mungkin atau usaha-usaha seperti itu. Nah, tapi kan banyak ya Bu masyarakat yang berdagang tapi belum mengerti itu gitu. Makanya itu perlu adanya edukasi untuk mereka, mengadakan seminar-seminar, pameran-pameran, edukasi terutama yang diperlukan dari packaging, karena sekarang pemasaran udah online semuanya, persaingan sangat ketat melalui medsos, media sosial. Media sosial yang tidak memerlukan gerai seperti toko itu sudah meminimais cost. Jadi persaingan dengan home industry juga sangat tinggi.
Jadi memang pendampingan terhadap pelaku-pelaku UMKM ini juga sangat penting sekali ya Bu ya. Biar mereka bisa berdaya, bisa berkembang dan sehingga menciptakan lapangan kerja itu sendiri. Nah, memang tantangan bagi pelaku UMKM itu apa saja sih Bu? Selain tadi ya mungkin kompetisi dan juga digitalisasi. Tantangannya kadang-kadang ini ada pungutan-pungutan liar ya. Yang mereka udah untungnya kecil, lalu ada pungutan-pungutan yang tidak tahu dari mana gitu. Tapi mereka harus hadapi. Belakangan ini ada peraturan pemerintah dengan QRIS dikenakan 0,3. Wah, itu juga cukup gelisah untuk UMKM karena mereka baru bangkit dari pandemi. Jadi mungkin saya juga menghimbau ke pemerintah untuk memending itu dulu lah. Berilah mereka napas dulu gitu. Ya, jadi memang pengembangan itu harus sejalan juga ya dengan peraturan-peraturan yang dicanangkan gitu oleh legislator dan juga yang dibantu oleh pemerintah. Karena bagaimana kita mau berkembang begitu ya, UMKM mau berkembang kalau memang banyak hal-hal yang menghambat di luar sana gitu ya Bu ya. Ya memang kalau itu pungutan-pungutan itu memang dari laporan-laporan dari pedagang sendiri ya Bu ya? Saya suka bertanya kepada mereka, apa sih kendala kalian? Kita sih kalau kena kemarin waktu QRIS kena 0,3, oke lah bisa. Kadang-kadang ada siluman-siluman itu loh Bu, gitu. Kita udah untung tipis, ada yang memang harus dibayar gitu. Nah itu gimana ya Bu solusinya Bu? Nah itulah, nanti pada saat saya duduk di legislatif, karena saya tidak bisa ketemu eksekutif. Jadi saya harus duduk langsung menyampaikan suara dari rakyat. Pastinya juga ada solusi ya, karena kan mungkin yang pungutan-pungutan itu juga ya kita bisa memberikan sesuatu wadah begitu ya. Apa yang bisa mereka kerjakan agar ya tidak hanya memungut-mungut tapi juga ada pekerjaan yang memang dia bisa kerjakan ya Bu. Baik, terakhir Bu, tips untuk sobat aksi nyata yang lagi pada dengerin apa sih Bu tips-tips untuk anak-anak muda, mungkin tips di politik atau di entrepreneurship, boleh silakan Ibu. Oke, tips untuk anak muda, pakailah masa mudamu dengan produktif, aktif dan produktif. Dengan aktif dan produktif. Karena ada siklus. Nanti kamu akan mencapai titik yang dimana masa produktivitas itu sudah menurun. Jangan sia-siakan waktumu, gunakan waktumu untuk hal-hal yang berguna bagi bangsa dan negara. Amin. Terima kasih Ibu. Semoga nanti lancar ya Bu ya calegnya. Iya, berkaitan juga dengan Partai Perindo, kampanye aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini sangat relate sekali dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo itu sendiri, yaitu bagaimana kita menjadi produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan langsung untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar menjadi anggota Partai Perindo, Anda bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly. Dan juga jangan lupa download aplikasi Partai Perindo di App Store atau Play Store atau scan barcode di bawah ini. Baik, terima kasih banyak atas pemikiran dan juga inspirasinya Ibu Julia. Terima kasih juga. Ini kita boleh duduk-duduk di Remaja Kuring BSD. Terima kasih juga sudah datang. Semoga apa yang kita obrolkan nanti ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dan juga bergerak dengan aksi nyatanya, dan Partai Perindo ini semoga semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan saya Ratu Nabila mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.
Dengungkan gema, nyatakan persatuan.